Halo teman-teman, balik lagi di Asa Channel. Channel yang menginspirasi dan mengedukasi kaum-kaum gengsi biar berubah jadi kaum-kaum mikir. Saudara-saudara sekalian yang budiman dan yang kurang kerjaan, bicara soal gagal, banyak orang di luar sana yang menganggap gagal itu adalah suatu yang tabu, aib, dan haram. Kenapa bisa begitu? Karena ego manusia itu patang banget kelihatan susah atau kalah di mata orang lain. Mereka tuh nggak mau kalau kelihatan kayak pecundang di mata orang lain. Gengsinya tuh setinggi langit. Makanya banyak orang yang protes dan bertanya dengan nada emosi, kenapa sih manusia harus gagal gitu? Nah, kenapa gagal tuh harus ada? Kenapa nggak lancar aja gitu sampai akhir? Nah, daripada Anda stres meratapi gengsi yang nggak bikin kenyang, setelah saya renungkan sambil ngopi, kegagalan itu sebenarnya punya maksud yang tersendiri loh. Ada 3 alasan utama kenapa kita dikasih gagal oleh kehidupan. Mari kita bedah satu persatu secara tajam dan tidak berimbang. Alasan yang pertama adalah salah paham terhadap kegagalan itu sendiri. Karena manusia itu banyak yang salah paham terhadap kegagalan itu sendiri. Kita ini sering menganggap gagal itu sesuatu yang haram, nggak boleh ada dalam hidup dan pokoknya buruk banget. Apalagi kalau sudah urusan gengsi, kita paling takut kalau sampai terlihat gagal di mata orang lain. Malu katanya. Padahal ini adalah salah paham yang Anda kira benar, tetapi aslinya salah total. Kenapa? Karena kegagalan itu sejatinya sudah menjadi bagian dari hidup, sudah jadi teman akrab kita sehari-hari. Mau sebentar apapun kalian, misal nih sudah lulus S3, gelar berderet sampai gak muat di KTP, suatu saat pasti akan menghadapi kegagalan juga. Apakah terus kemudian dia itu kurang pintar? Ya enggak, dia tetap orang yang pintar. Ya karena terus kenapa dia gagal? Ya karena emang kegagalan itu sudah jadi beban hidup. Sudah jadi teman hidup semua manusia tanpa terkecuali. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada orang yang ngebet banget pengen jadi presiden, sampai mencalonkan diri 4 kali. Gagal terus kan? Nah, setelah akhirnya berhasil jadi presiden, di beberapa hal tetap ada ketemu gagalnya juga. Pertanyaan saya yang sederhana saja. Apakah beliau kurang tua? Umurnya aja sudah di 70. Ya itu sudah tua banget kan? Apakah kurang berpengalaman? Saya rasa enggak, bukan masalah kurang berpengalaman. Ya memang karena kegagalan itu tidak pilih-pilih umur. Dia adalah teman setia kita. Jadi nggak usah deh takut gagal. Anda takut gagal tetap bakal menghadapi kegagalan. Anda nggak takut gagal, ya suatu saat pasti ketemu gagal juga. Yang bahaya itu kalau Anda ketakutan, Anda malah membatasi diri sendiri. Nggak mau coba ini, nggak mau coba itu, karena takut diketawain orang. Akhirnya apa? Anda malah menghambat perkembangan diri sendiri. Hidupnya jalan di tempat kayak undur-undur. Alasan kedua, supaya manusia bergantung kepada Tuhan. Alasan kedua, mengapa manusia dikasih gagal adalah sebuah tamparan keras untuk ego kita, supaya kita sadar diri dan bergantung kepada Tuhan. Pada dasarnya, manusia itu makhluk yang aslinya enggak bisa apa-apa. Kita ini lemah. Kita bisa melakukan sesuatu itu hanya karena dibisakan oleh Tuhan. Tapi lucunya, ego manusia itu kalau lagi sukses luar biasa, sombongnya, oh ini hasil kerja keras saya. Ini karena otak genius saya. Tuhan gak ada andil di sini. Sombong memang. Akhirnya apa? Karena merasa bisa sendiri, manusia jadi tidak hati-hati lalu celaka. Nah, disinilah fungsi kegagalan. Tuhan kasih kita gagal supaya kesombongan kita kempes. Supaya manusia yang tadinya merasa bisa berubah menjadi manusia yang khawatir, lalu mulai berhati-hati dan bergantung kepada yang Maha Bisa. Kalau kita paham alasan ini, mental kita akan stabil.
kita sukses kita ingat Tuhan, ketika gagal kita juga tetap ingat Tuhan sambil berlapang dada. Oh, mungkin ini belum rezekinya. Saya sudah usaha sampai tipis, tapi Tuhan punya jalan lain yang lebih baik. Jadi nggak ada tuh ceritanya stres sampai gulung koming meratapi nasib. Alasan ketiga, supaya manusia itu belajar dan menjadi lebih baik. Alasan terakhir, kegagalan itu diciptakan bukan untuk menghambat atau membuat kita malu, melainkan supaya manusia belajar menggunakan akalnya untuk naik kelas. Ibarat kita main game deh, yang katanya buat have fun, misalnya Mobile Legends atau Honor of King. Anda baru pertama kali pakai hero magi. Karena baru pertama kali dan belum tahu triknya, Anda maju sendirian ke arah musuh. Hasilnya ya Anda langsung mati dikeroyok dan incer sama Hansel yang sembunyi di dalam semak-semak. Apakah di game pertama itu Anda gagal? Tidak, itu namanya proses perkenalan dengan mati. Begitu Anda main 5-10 kali, Anda mulai belajar. Anda tahu racikan build-nya, tahu taktiknya, dan bahkan sudah hafal Hansel biasanya sembunyi di rumput sebelah mana. Anda menjadi pemain yang lebih jago justru karena Anda pernah mati berkali-kali sebelumnya. Kalau misalkan gak pernah mati, mana bisa kalian itu berproses untuk menjadi lebih baik. Sama seperti orang naik motor misal, orang kalau pernah jatuh pleset di jalan karena lubang atau jalanan licin, besok-besok kalau lewat jalan yang sama, dia akan super hati-hati dan waspada. Coba bayangkan kalau ada orang naik motor gak pernah jatuh sekalipun seumur hidup. Dia bakal sombong, ngebut ugal-ugalan tanpa kewaspadaan. Begitu sekali jatuh, ya langsung pindah alam dong. Malah lebih bahaya kan? Pengalaman belajar dari kegagalan ini juga bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi untuk kita wariskan ke anak cucu kita. Tapi untuk kita wariskan ke anak cucu kita nanti agar kehidupan mereka lebih baik. Coba ingat nasihat orang tua kita dulu. Sekolah yang tinggi ya nak, belajar yang rajin, dari hidupmu gak susah dan gagal seperti bapak sama ibu dulu. Orang tua kita bisa menasihati dengan bijak dan mengarahkan kita ke jalur yang benar karena mereka sudah mengoleksi banyak kegagalan di masa lalu. Mereka belajar, lalu menjadikannya kompas petunjuk jalan. Jadi kegagalan Anda hari ini adalah modal ilmu berharga untuk masa depan generasi Anda kelak. Kesimpulannya teman-teman, berdamailah dengan kegagalan. Sadarlah bahwa kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk melatih kewaspadaan kita, menurunkan ego kita dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih tangguh. Jangan takut gagal suatu saat juga akan gagal. Jangan takut gagal tetap gagal. Gak takut gagal suatu saat pasti gagal. Yang harus Anda takuti adalah kalau Anda nonton video ini sampai habis tapi klik tombol subscribe dan share. Saya dari Asa Channel, tetaplah gagal dengan terhormat. Daripada sukses hasil nyontek tetangga sebelah. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video keesokan harinya. Bye bye.